Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ayo halo, hai, ya karena Bapak masih ada tamu. Oke, konsen dulu. Karena Bapak ada tamu, jadi kita mulai saja. Nanti Bapak mungkin di penutup kegiatan baru kasih sepakatan begitu ya. Oke, siap ya? Sebelum sebentar, kita selesaikan dulu materinya supaya kita cepat pulang lah. Oke? Saya targetnya sampai jam 3 atau setengah 4 karena jam 4 saya ada di kegiatan lain. Jadi saya duluan. Sebelum mulai kegiatan kita awali dengan berdoa dulu ya. Bu Eva dipersilakan. Bu Eva. Ya. Memang kalau kegiatan begini kita ada yang aktif, yang tidak mau mendengar itu yang disuruh. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatan, izinkan saya untuk membantu membawa doa dengan agama saya Islam yang lain menyesuaikan. Saya ambil video loh. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bu Eva. Seperti biasa, setiap kita kegiatan pasti ada absen. Nah, panitia yang ditunjuk kemarin mungkin absennya. Lalu materi hari ini ada 2. Yang pertama mengenai modul ajar berdiferensiasi. Kemudian yang kedua adalah modul P5. Nah, kalau di materi modul ajar saya tidak akan menerangkan yang dasar-dasarnya lagi. Saya yakin dan percaya teman-teman sudah hatam di situ. Jadi saya cuma memaparkan sekarang modul itu kita difokuskan kepada yang namanya berdiferensiasi dan sosial emosional. Teman-teman yang lagi PPG pasti sudah paham kan? Apa itu modul ajar berdiferensiasi? Apa itu yang penerapan sosial emosional. Nah, pendahuluannya adalah di sini saya akan membahas mengenai pendidikan inklusif untuk menuntut adanya adaptasi kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Kemudian untuk KSE adalah bagian penting dari pengembangan karakter yang diintegrasikan dalam setiap modul ajar. Nah, tujuan presentasi ini adalah untuk memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana penerapannya dalam modul ajar. Kemudian memahami peran keterampilan sosial dan emosional atau KSE dalam pembelajaran. Selanjutnya menyajikan langkah-langkah praktis untuk diintegrasikan diferensiasi dan KSE dalam modul ajar sehari-hari. Nah, ada yang baru pertama mendengar kata KSE? Baru? Kalau berdiferensiasi? Sering. Nah, mudah-mudahan melalui kegiatan ini teman-teman sedikit menambah wawasan mengenai hal tersebut. Nah, selanjutnya mungkin
bisa dikembangkan lagi di PMM. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Kesepakatan kelas. Tujuannya apa ada kesepakatan kelas? Supaya teman-teman perhatiannya terpusat pada kegiatan ini. Kegiatan ini kita hanya ngambil mungkin 3 SKS paling lama. Saya harap kegiatan ini diperhatikan betul begitu. Jadi yang pertama adalah perhatian penuh. Yang kedua, partisipasi aktif. Yang ketiga, menghargai pendapat. Yang keempat, tepat waktu. Sebenarnya kita sudah melanggar di tepat waktu karena harusnya kita jalan di jam 2, ini sudah lewat. Kemudian HP mohon maaf minta di silent supaya tidak mengganggu. Kemudian berbicara bergantian. Nah, kira-kira dari ke-6 ini ada yang mau dikurangi atau ada yang mau ditambah? Sepakat ya? Sepakat. Berarti kalau ada yang melanggar dari kesepakatan kita, nanti kita akan kasih hukuman. Ya, karena ini kegiatan hanya mungkin 1 jam saya bawa materi. Jadi teman-teman, harapan saya betul-betul di kegiatan ini teman-teman hadir penuh. Kenapa dibilang hadir penuh? Jangan sampai raganya di sini, pikirannya di luar. Jadi tolong hadir penuh, kita fokus dulu sama materinya supaya nanti apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa diserap dengan baik. Oke ya, sepakat kan? Oke. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran materi diferensiasi, saya mau tahu kalau kita sebagai guru asesmen awal, ya. Nah, apa yang kira-kira pemahamannya Bapak Ibu guru ini mengenai diferensiasi? Tidak apa-apa. Dalam sesi ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita sama-sama belajar. Saya berdiri di sini pun bukan berarti saya pintar, tapi mungkin saya lebih dulu dari teman-teman. Seperti itu. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan pendapat karena kita sama-sama belajar. Oke. Mungkin Ibu Tika, diferensiasi menurut Ibu Tika itu apa? Terima kasih. Yang menurut saya berdiferensiasi itu di dalam pembelajaran itu maksudnya berbeda-beda. Mungkin yang A kemampuannya beda, yang B kemampuannya beda. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Terima kasih. Luar biasa. Tapi kesempatan kita itu mengapresiasi. Ayo apresiasi. Ya, oke. Sekarang Pak Iko saya mau tahu diferensiasi itu apa? Menurut Pak Iko ini? Baik, terima kasih. Saya mungkin perlu belajar lagi. Saya kurang memahami. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ini namanya kita belajar sama-sama, apresiasi dulu. Nah, apa? Kita belajar sama-sama. Kalau Ibu Pera gimana? Menurut Ibu Pera diferensiasi dalam kelas ini seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya pemahaman siswa yang berbeda-beda. Jadi kita menyesuaikan dengan kemampuannya. Oke. Plus dulu. Oke. Jadi menurut yang kita bisa tarik kesimpulannya bahwa diferensiasi itu mengakomodir ya dari segala kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Seperti itu. Ayo kita lihat kira-kira apa. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang disesuaikan dengan berbagai kebutuhan siswa, baik kebutuhan kemampuan awal, kemudian minat siswa, gaya belajar. Gaya belajar itu terdapat beberapa kategori. Ada yang namanya visual, ada yang namanya auditory, ada yang namanya kinestetik. Sudah terbiasa dengar ini ya? Atau ini baru pertama kali dengar? Oke, nanti kegiatan selanjutnya kita akan lebih memantau lagi yang ini. Terus prinsip utamanya itu adalah menghargai keunikan siswa dan menciptakan lingkungan di mana semua siswa dapat berkembang.
Jadi betul yang dikatakan Ibu Tika Nimovera bahwa kita berfokus kepada perbedaan siswa itu yang kita harus penuhi dalam kelas. Nah, ada lagi pertanyaan, mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting? Kalau dari Bapak Sukma, kenapa kira-kira? Kan tadi sudah pengertiannya tuh ya, pengertian berdiferensiasi itu memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Kira-kira kenapa itu penting, Pak Sukma? Lewat saja dulu. Lewat saja dulu. Ya plus dulu, nggak masalah. Nggak masalah. Gini, kenapa saya modelnya seperti ini? Karena ini sudah mengantuk. Kemudian juga supaya apa yang saya presentasikan itu di depan teman-teman itu bermakna. Oke. Kira-kira Bu Ana, kenapa penting berdiferensiasi? Karena pembelajaran berdiferensiasi itu penting, salah satunya karena kita bisa tahu minat bakatnya anak-anak di mana, lebih tertarik di pelajaran mana, kayak gitu Pak Ibu. Aplaus dulu buat Bu Ana. Satu lagi saya mau tahu dari Bu Ati. Bu Ati, kira-kira kenapa sih pembelajaran berdiferensiasi itu penting? Oke, terima kasih. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting karena dengan pembelajaran berdiferensiasi kita bisa berhasil dalam mengajar siswa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi itu tidak diterapkan, maka percuma kita mengajar di kelas. Karena yang pasti yang kita paksakan di kelas itu kemampuan kita, bukan menurut kemampuan siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas buat Ibu Wati. Jadi, mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting? Ada 3 poin utama. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa, di mana ketika siswa merasa diperhatikan, merasa lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ya, ini merujuk kembali tadi ya yang di depan dari pengertian ada hidup yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran yang lebih optimal, memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya kemampuan mereka. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan mandiri, kemudian mendorong siswa untuk mengenal dan memahami cara belajar mereka sendiri. Ingat, kita sebagai guru itu bukan mentor, tapi kita fasilitator. Kita yang menjembatani, kita yang membantu siswa untuk menemukan pembelajarannya. Tapi kan sebenarnya banyak hal yang kadang tidak rileks dengan SLB. Kemudian ada lagi. Kira-kira apa itu keterampilan sosial dan emosional? Nah, kayaknya ini yang lagi PPG ini lagi sudah hatam-hatamnya ini. Coba kita tanya dulu Ibu siapa? Ibu Muri. Oke, terima kasih. Nah, apa itu keterampilan sosial dan emosional ya? Kalau keterampilan sosialnya kita melihat kebutuhan mereka setiap hari. Nah, kalau emosionalnya kan contohnya kalau mereka belajar ya pasti kan kadang anak-anak itu ada yang ada contoh saya kecil saja di kelas saya kan Dirta. Nah, itu ada emosionalnya tuh kalau dia capek ya dia langsung memberontak. Nah, bagaimana kita mau mengatasi emosionalnya itu ya? Dengan cara kita harus membujuk dia. Terima kasih. Aplaus dulu. Kalau dari Pak, kira-kira sosial emosional itu seperti apa? Itu keterampilan sosial emosional lebih ke proses belajar atau mengajarnya itu sesuai pengolahan emosi siswa. Aplaus dulu. Jadi kegiatan ini kan capek-capek aplaus karena kalau tidak berarti aktif itu kalian ngantuk. Jadi ada 2 pendapat dan saya rasa kalau ditarik dari benang merahnya sama. Jadi apa itu keterampilan sosial emosional adalah yang sering dikenal sebagai social emotional learning atau SEL adalah kemampuan yang membantu individu untuk memahami, mengelola emosi,
membangun hubungan sosial yang sehat, kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab. Makanya kenapa dibilang penerapan diferensiasi dengan sosial emosional itu sangat penting untuk membuat modul, karena bukan cuma aspek kebutuhan belajarnya, tapi kebutuhan yang diterapkan ini yang sangat berperan penting juga. Nah, ini ada 5 pilar KSE yang harus kita pahami sama-sama sebelum membuat modul ajar. Yang pertama adalah kesadaran diri. Jadi kesadaran diri itu adalah mengenali emosi diri sendiri. Jadi kita sebagai fasilitator dalam kelas, kita harus bagaimana caranya mampu membuat anak mengenali emosi diri sendiri. Kemudian manajemen diri, yaitu mengatur emosi dan perilaku. Kemudian kesadaran sosial adalah memahami dan menghormati perspektif orang lain. Nah, itu anak-anak aja kita ajar untuk itu. Jadi harapan saya kita juga bisa seperti itu. Yang selanjutnya keterampilan relasional, relasi. Kalau nggak salah Bu Wadia. Jadi bertanggung jawab adalah memiliki tindakan berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik sesama teman di dalam kelas ataupun dengan siswa dengan guru. Kemudian yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini memilih tindakan yang tepat dengan pertimbangan moral dan konsekuensinya. Tapi kalau kita secara teori memang panjang. Tapi nanti ketika penerapannya di modul, insya Allah akan gampang karena teman kita ini dua sepertinya sudah pelajari ya di itu PPG. Nah, ada lagi mengapa KSE itu penting dalam pembelajaran. Tadi kan kita sudah ada pilar, kemudian pengertian dari KSE sudah teman-teman sudah tahu. Kira-kira kenapa itu penting, Pak Olan? Pengertian KSE. Mengapa KSE itu penting? Bagi saya itu KSE itu penting karena dapat membentuk karakter siswa dan prinsip mereka. Jadi kalau mereka itu seperti mendapatkan sesuatu yang baru seperti kemandirian, baik dari segi belajar maupun sosialisasi antar individu. Oke, sebelum kita masuk mengapa KSE itu penting dalam pembelajaran, kita kembali lagi. Teman-teman yang di sini, kira-kira dari penjelasan saya tadi mengenai pembelajaran berdiferensiasi sudah dipahami? Sudah ya? Jangan sampai gini. Nanti output dari kita ini akan membuat modul. Jangan sampai kita maju terus di materinya, sementara kita tidak paham apa itu berdiferensiasi. Itulah. Sudah ya? Sosial emosional sudah. Oke. Kenapa pembelajaran sosial emosional itu penting? Di sini ada 3. Yang pertama, mendukung proses belajar. Siswa yang memiliki keterampilan sosial emosional yang baik cenderung lebih mudah dalam memahami materi. Kemudian, meningkatkan hubungan sosial. Nah, KSE ini membantu siswa berinteraksi secara positif dengan teman atau guru. Itu. Kemudian yang ketiga adalah persiapan untuk dunia nyata. Keterampilan ini relevan dengan berbagai situasi, termasuk pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Jadi intinya apa yang kita ajarkan di sekolah itu outputnya nanti di kehidupan bermasyarakat buat anak-anak. Jadi kenapa KSE ini diterapkan dalam modul ajar supaya menjadi bekal dan menjadi kebiasaan nanti di kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini ada tiga strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 penerapannya.
Yang pertama ada diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Nah, saya yakin dan percaya teman-teman sudah terbiasa mendengar ketiga ini ya. Yang pertama konten, proses, kemudian produk. Nah, di sini contohnya kalau di konten kita menyediakan bahan ajar yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhannya siswa, sesuai dengan kebutuhan minat kemampuan siswa. Kemudian contohnya menggunakan video, gambar atau teks berbagai materi belajar. Nah, kalau di proses yaitu menggunakan metode yang berbeda untuk menjelaskan konsep seperti demonstrasi, simulasi, dan diskusi. Contohnya belajar berkelompok untuk berdiskusi atau individu untuk eksplorasi mandiri. Tapi tentunya teman-teman, karena kita di SLB kita tetap melihat karakter peserta didik kita. Tidak mungkin misalkan autis yang datang harus kita ajar bekerja kelompok, ya kan? Meskipun bisa, tapi tetap harus dalam bimbingan. Nah, kemudian diferensiasi produk adalah memberikan pilihan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka. Artinya dari produk yang kita hasilkan, kita bebaskan siswa. Hasil pembelajaran misalkan mengenal bilangan 1 sampai 10, outputnya itu terserah mereka mau bikin apa. Mau menggambar bilangan 1 sampai 10 boleh. Mau memasang kayak poster, dia nempel-nempel kayak poster bilangan 1 sampai 10 boleh. Mau dia presentasi di depan, misalkan menyebutkan 1 sampai 10 itu boleh. Itu namanya diferensiasi produk. Jadi tidak kaku begitu. Kita sesuaikan dengan minatnya siswa. Nah, contohnya presentasi, poster atau laporan tertulis. Nah, ini ada strategi integrasi KSE dalam modul ajar. Yang pertama, pengenalan emosi dan refleksi diri atau kesadaran diri. Contohnya, aktivitasnya kegiatan harian di mana siswa menulis atau mengungkapkan perasaan mereka di awal dan di akhir kelas. Makanya tadi sedikit pengalaman. Contoh tadi waktu Ibu Murni melakukan MBA, saya bilang pertama harus tanyakan gimana perasaannya. Terus ketika berakhir dievaluasi lagi, tanya lagi. Terus setelah kita belajar bilangan 1 sampai 10, kira-kira perasaannya seperti apa? Ketika dia mengatakan saya sedih, tanyakan kenapa dia sedih. Gitu. Kemudian yang kedua ada latihan mengatur diri atau manajemen diri. Contoh aktivitasnya menetapkan tujuan pribadi di awal minggu atau mengevaluasi di akhir minggu. Lanjut, ini ada 5. Ini yang ketiga dan keempat, meningkatkan kepedulian sosial atau kesadaran sosial. Contoh aktivitasnya diskusi kelompok tentang isu-isu atau studi kasus. Tentunya untuk yang ini teman-teman nanti boleh disesuaikan dengan karakter peserta didik, karena untuk materi-materi seperti ini tuh kebanyakan ke sekolah reguler. Saya pun selalu mempertanyakan ketika saya ada rukol, lalu bagaimana dengan sekolah SLB, karena di SLB itu unik, tidak sama dengan sekolah reguler. Jawabannya adalah kalau di SLB itu tetap disesuaikan dengan kebutuhan, tidak bisa disamakan dengan anak reguler. Kemudian yang keempat, kerjasama dalam kelompok atau keterampilan relasional. Contohnya menggunakan proyek kolaboratif di mana setiap anggota bertanggung jawab atau atas bagian tertentu. Misalkan kita bagi kelompok nih, di kelasnya mungkin Bu Mice bagi kelompok untuk membuat hantaran nih misalkan. Nah, disitulah dilihat, diajari bagaimana menjadi mungkin nih mengambil tanggung jawab begitu, atau bagaimana dia mampu berrelasi dalam kelompok. Yang kelima adalah strategi integrasi KSE dalam modul ajar, yaitu simulasi pengambilan keputusan atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Contoh aktivitasnya
skenario dilema yang harus siswa buat keputusan dengan mempertimbangkan orang. Cuman kalau yang ini itu kebanyakan di sekolah reguler, tapi di kita juga bisa di tunagrahita kita bisa, tunabun bisa. Jadi mengambil keputusan ketika ada situasi dua situasi yang harus mengorbankan salah satunya dan mengambil keputusan yang paling berdampak positif kepada dia. Seperti itu. Nah teman-teman, sebelum saya melangkah lebih jauh, jangan sampai saya berbicara panjang kali lebar. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak apa-apa. Nanti kalau misalkan teman-teman bertanya, saya tidak tahu, nanti kita jawab PR. Oke, pas. Kalau pas kita break dulu. Berapa waktunya, Bu? Oke, selamat tinggal. Terima kasih. Di sini yang saya mau tanyakan, di sini kan langkah-langkah pembuatan modul yang berdiferensiasi. Tadi kan ada maunya membentuk kelompok. Jadi semacam kita yang di kelas yang susah untuk membuat kelompok, apakah kita ikuti ini atau? Terima kasih untuk apresiasinya dulu. Jadi ini, nanti teman-teman sebentar saya akan kita masuk di sesi itu. Ini hanya pengantar di awal, apa itu berdiferensiasi, poin-poin penting apa diferensiasi. Jadi diferensiasi kan tadi ada 3 tuh. Yang pertama adalah konten, yang kedua proses, yang ketiga. Nah kira-kira teman-teman, kalau membuat kelompok itu masuk di diferensiasi apa? Proses ya, teman-teman gini. Ketiga diferensiasi ini bisa pilih salah satunya di mana mau diferensiasikan. Mau semuanya boleh, mau diproses boleh, mau di produk boleh, mau di konten juga boleh. Kalau misalkan kelompok, bagaimana cara mengelompokkan sedangkan anak saya susah berkelompokkan? Kira-kira di antara ketiga ini ada yang lain tidak bisa dioptimalkan? Yang ketiga diferensiasi ini tentu ada di produk bisa, di konten bisa. Jadi kontennya itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi sebelum kita melakukan yang namanya pembelajaran atau membuat sebenarnya modul, harusnya kita melakukan apa dulu? Ya, asesmen awal. Sebenarnya baru kemarin apa materinya Bu Ejo ya. Jadi di sekarang aturan terbaru itu asesmen apa sebelumnya? Yang asesmen awal? Kemudian akhir? Iya. Sekarang di aturan terbaru menurut data nomor sekian saya lupa, itu tidak ada lagi dikatakan itu. Sekarang hanya ada asesmen awal dengan asesmen akhir. Karena menurut pengkajian yang sumatif dengan apa tadi? Diagnostik itu adalah hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang punya lisensi. Contohnya kayak psikolog dan yang lain-lain seperti itu. Sedangkan kita sebagai guru itu kita menyebutnya yang namanya awal dan akhir. Bagaimana tiga? Oke, masih ada lagi? Udah ya? Yang soal asesmen tadi, seingat saya asesmen yang kemarin itu yang di ralatnya asesmen diagnostik tidak bisa lagi disebutkan karena sekarang penyebutannya adalah asesmen awal. Tapi mungkin kalau yang sumatif masih tetap kayaknya Pak Ibu ya, karena dalam pembelajaran itu kan asesmen awal sekarang, kemudian dalam prosesnya itu asesmen formatif, asesmen sumatif itu masih digunakan ya, kalau tidak salah. Jadi mungkin itu yang diagnostik itu betul sudah tidak bisa lagi dipakai. Jadi kalau kita mungkin menyusun modul nantinya,
Cuman tadi semalam saya fokus di mediasi sengkawang. Tapi nanti kita akan melakukan pembebasan. Nah, kita lanjut. Contoh modul ajar. Kita masuk di contohnya aja. Saya di sini tidak banyak tidak banyak menjelaskan apa itu modul, apa itu apa itu. Yang jelas teman-teman paham apa itu berdiferensiasi, apa itu susun emosional. Itu yang penting. Ketika membuat, saya rasa kalau teman-teman sudah paham apa itu, apa bagian-bagiannya, itu sudah mudah. Terus teman-teman satu lagi, jangan terlalu membebani diri dengan modul. Artinya teman-teman ketika membuat modul jangan punya mindset yang membuat pikiran kita itu waduh bikin ribet, susah, terus gimana nanti tidak sesuai, nanti saya buat kok tidak sesuai dengan peserta didik saya gitu. Jadi intinya ketika kita membuat modul sesuaikanlah dengan peserta didik kita, seperti itu. Sebenarnya ada ininya, ada lembarannya, cuma saya nggak print. Ini juga langkah-langkah membuat modul ajar berdiferensiasi dan KSE. Saya hanya langsung mau tahu pemahaman teman-teman sepanjang tadi saya menjelaskan. Saya akan bagi kelompok. Ada modul yang saya sudah buat. Silahkan teman-teman lihat modul ini kurangnya apa, ya. Modul ini kurangnya apa. Kemudian lihat di mana diferensiasinya. Kemudian diferensiasi apa yang digunakan di dalam. Terus KSE-nya di mana? Bisa? Saya rasa dengan pembelajaran seperti ini lebih nangkap. Karena saya sendiri kalau materi kadang bosan. Tapi ketika langsung praktek sepertinya kadang lebih lancar. Ya, kita bagi kelompok ini ada 4. Saya bagi kelompok 4, 1, 2, udah 4. Jadi 3 ya? 1, 2, 3. Ya, 3 berarti. Nah, sebelum kita masuk kita speaking dulu. Teman-teman sekarang berdiri. Ayo teman-teman sekarang berdiri. Ya, hujan. Teman-teman sekarang berdiri. Yang sebelah sini silakan di luar di sana. Yang sebelah sini silakan di luar. Yang sebelah sana silakan di sini berjejer. Ayo kita kemana dulu? Ini sudah sore. Ayo baris dulu, baris menghadap sini, menghadap sini. Iya, menghadap sini. Ayo. Nah, mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan SBI ini, yang namanya arah terbalik. Jadi arah terbalik. Ayo pegang pundak teman-teman. Iya, bolehnya nanti di sebelah sana. Ada apa-apa? Iya, kata Bu Murni, iya. Tidak ya, itu namanya membuli. Oh, sebenarnya jauh. Oke, ayo. Bener, dia masih aja bener. Jadi gini, instruksinya gini. Ingat instruksi itu ya. Kalau silakan kita coba dulu ya. Ini kita lompat. Coba ke depan. Jadi saya belum katakan mundur. Saya belum katakan balik arah. Saya belum katakan lawan dari instruksi saya. Saya katakan sekarang maju, lompat maju. Tidak, saya belum katakan itu. Kita belajar lompat dulu. Iya. Oke. Maju. Mundur. Kiri. Oke. Satu lagi. Kanan. Oke, sudah luar biasa. Sekarang kebalikannya sekarang. Kalau saya bilang maju, kalau saya bilang mundur, oke, kita lihat. Jadi di sini yang salah silakan langsung ke luar.
kita lihat siapa tim yang paling kompak. Ya, kita lihat siapa tim paling kompak. Di sini 3 laki-laki. Oke ya, kita mulai ya. Pemanasan lagi. Oke, langsung ya. Oke, kita coba dulu. Ini langsung kebalikannya ya, langsung kebalikannya. Tapi pemanasan dulu. Oke, mundur. Oke, itu pemanasan. Oke. Oke. Lagi. Kiri. Maju. Mundur. Oke, kita mulai ya. Lihat. Sebentar, ada hukumannya. Sebentar. Jadi lihat ya. Perhatikan lawan kalian. Siapa yang salah, minta dia kedua. Oke? 1, 2, 3. Kebalikan. 1, 2, 3. Kiri. Buktikan keluar. Oke, 1, bungkus 1. Ya, oke. Perhatikan. Mundur. Ayo, di sini kesadaran diri. Oke, lagi, perhatikan. Kiri. Maju. Atas. Tidak ada ya? Ya, oke. Ulang. Sebenarnya tidak ada orang lain sedang berkomando ini. Cepat. Mundur. Murni. Oke, kita dua yang salah langsung. Oke. Kiri. Maju. Kanan. Kebelet. Oke. Maju. Kiri. Sudah khatam sebenarnya. Sudah. Jadi fokusnya sudah ada. Oke. Permintaan tuan rumah. Sekarang ingat ya, kita bikin dua atau 3 kata. Kita tes dulu ya. Maju, mundur. Ya. Oke. Oke. Maju kanan. Karena bahaya lawan di sana, jadi kita ulang. Iya, ini. Oke, ini ya. Oke. Ini ya, sudah dengar. Mundur kanan. Berarti Kak. Satu lagi gugurkan dia menang kalian. Oke. Laki-laki, lihat. Laki-laki dia. Apa langsung tahu dong? Wah, masih lengkap. Oke. Sekarang.
Kita lihat ya, yang lagi. Mundur maju. Oke. Salah. Berarti kalau banyak yang jatuh di sini, banyak yang jatuh. Kira-kira yang sebelah sini mau ngasih hukuman apa yang sebelah sana? Bikin sewajarnya. Jangan wajar katanya wajar. Bukan, di sini tadi ada dua yang jatuh. Dua yang jatuh di situ. Oke, sekarang permintaan yang sebelah adalah jangan model. Boleh ya? Ayo lihat yang di bawah kasih tepuk tangan. Oke. Sekarang kelompoknya ini silakan naik. Siapa tadi kelompoknya? Butika naik. Iya. Ayo Butika. Nah sekarang kita sambut Ibu Angel. Oke, tepuk tangan. Ya, model yang kedua adalah dari Komako. Ini adalah Ibu Manje. Sebenarnya di sini saya melihat ada Vita. Oke, sekarang apakah ini mirip Maula? Oke, kita sambut Maula. Bu Fira. Weva. Oke, selanjutnya Ibu Ana. Ya, selanjutnya Ibu Tika. Makuti. Mana ini? Itu berarti kelesi. Oke, kita sambil menunggu Wati, nanti kita akan suruh dia jalan model. Teman-teman duduk dulu. Jadi sepanjang perjalanan kita, sepanjang tadi S-Breaking ini manfaatnya untuk melatih fokus. Yang pertama, yang kedua kekompakan. Gitu ya. Jadi S-Breaking ini tidak semata-mata dikasih, tapi ada manfaat dan tujuannya. Nah, oke, kita lanjut. Karena teman-teman sudah memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, apa itu KSE, kita bagi kelompok seperti yang tadi. Kelompok pertama ada Bu Ana, Bu Tika, dan Bu Eva. Kelompok kedua ada Bu Wati, Bu Mince dengan Pak Igo. Kelompok ketiga ada Bu Elce, Bu Vera dengan Pak Sukma. Yang ketiga ada Ibu, yang keempat adalah Ibu Murni. Ya, model kita yang terakhir sudah ada. Silakan Bu. Pesennya dulu. Dan tadi teman-teman, dia pesennya dari sini kembali buka ke sini. Iya. Oke. Tepuk tangan yang bagian dulu. Tepuk tangan yang dulu. Oke, kita sambut model kita dari Balikpapan. Kita. Oke. Iya, tepuk tangan. Iya, luar biasa. Oke. Oke, baik teman-teman, dari yang seperti yang katakan tadi, yuk kita menelaah supaya apa yang kita pelajari hari ini itu bisa kita implementasikan begitu. Kelompok pertama, kelompok 4, kelompok 3, ya, kelompok 2. Kenapa? Oke, sambil menunggu Wati ekarnya berdarah. Itu bersih juga siapa yang kasih? Siapa? Masya Allah. Oke, teman-teman, yuk kita lanjut yuk. Iya, saya kasih waktu 15 menit ya. Cukup nggak ya? 15 menit. Oke, 15 menit silakan teman-teman. Dalam modul
mana berdiferensiasinya, terus KSE-nya di mana, terus apa yang kurang dalam modul itu. Itu satu lagi Pak. Sosial emosional. Maksudnya apa aja yang kita Di mana diferensiasinya, terus diferensiasi apa yang dipakai. Proses produk dan konten. Iya. Proses produk. sama Tidak apa-apa teman-teman, tidak ada yang salah. Ingat lagi, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita sama-sama halo. Ayo, halo. Ya. Ayo. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita sama-sama belajar. 15 menit, silakan. Saran saya fokus di, tapi nggak apa-apa sih, udah ada tadi lagi juga. Saran saya fokus di kegiatan ini, benarnya di jadi diferensiasinya itu bukan pada tujuan ya. Diferensiasi itu bukan di tujuan. yang digunakan kan? Isinya. Mana diferensiasi digunakan? Tidak digunakan sudah. Usulan pembendaharaan P3K. P3K. Pastinya apa? Diferensiasi misalkan yang digunakan sebagai Kira-kira kalau kerja kelompok itu diferensiasi apa? Kelompok satu kelompok gimana? Ini satu kelompok sih. Ini nomornya 1, 2. Terakhir, apa yang kurang dari modul itu? Apa yang kurang dari modul itu? Yang kurang saja. Iya. Pembelah. Setelah itu, setelah kelas proses diferensiasinya sama KSE-nya. Jadi KSE itu ada 6 tadi toh? Antara 6 atau 5 bisa dipakai yang mana? Ini tidak ya? Bicara dong. Karena pakai fasilitas. Jadi di modul itu ada 4 pertemuan. Ya.
kalimat ya. Oke, sedikit lagi. Nah, waktunya sisa 2 menit lagi. Jadi teman-teman semampunya dapat apa? Itu namanya untuk melatih. Tidak. Oke, ada yang sudah? Gini, teman-teman, kenapa saya kasih seperti ini? Supaya teman-teman ada bayangan dari teman-teman menelaah seperti ini, otomatis teman-teman sudah paham toh? Di mana dimasukkan? Ayo fokus dulu ke sini, fokus dulu ya. Di mana diferensiasinya dimasukkan? Di mana KSE-nya dimasukkan? Itu tujuannya. Jadi makanya saya bilang tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tujuan dari saya kasih ini supaya teman-teman paham apa yang tadi yang saya terangkan bisa digunakan saat ini. Nah, seperti itu juga nanti ke depan ketika teman-teman membuat modul sudah paham di mana letak harus diferensiasi, di mana letak tidak perlu diferensiasi, di mana KSE-nya dimasukkan, dan di mana yang lainnya. Oke, sudah menemukan ya diferensiasinya di mana, diferensiasi apa yang digunakan, kemudian KSE-nya di mana, kemudian dari modul secara keseluruhan kurang apa, mulai dari pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Oke, dari kelompok 1 siapa yang mau memaparkan? Oke, silakan berdiri di sini, Bu. Sebentar saya keluarkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok saya, kelompok 1 untuk presentasikan hasil kerja kami. Jadi dari keseluruhan modul yang kami lihat di sini, yang kurangnya itu tidak ada
ada asesmen awal. Kemudian keterampilan sosial dan emosional di sini yang digunakan cuma 3. Yang pertama kerjasama, kami lihat di kesadaran sosial. Kemudian pengendalian diri kami tunjukkan di manajemen diri. Kemudian empati di relasional. Kemudian untuk yang diferensiasi ini ketiga-tiganya masuk. Ya, terima kasih. Kurangnya apa? Tidak ada asesmen awal. Itu aja. Oke, Terima kasih, berikan aplaus dulu buat kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok. Ayo, yang tidak bertanya nggak apa-apa, kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Ayo. Oke, siapa? Bu Ati. Di depan boleh. Terima kasih, kami dari kelompok 2 akan memaparkan apa yang kami temukan kekurangan dan kelebihan yang ada dalam modul ajar. Jadi kekurangannya pertama yaitu modul ajar ini tidak memiliki asesmen awal. Kedua, Konten produk. Iya. Diferensiasi. Jadi modul ini termasuk modul yang sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, itu terutama konten. Kenapa kami bilang konten? Karena dia menggunakan media belajar. Kemudian modul ini juga sudah terdapat berdiferensiasi, itu di bagian proses, yaitu belajar secara berkelompok. Kemudian termasuk juga KSP-nya, yaitu peserta didik diminta untuk menunjukkan angka sesuai dengan isyarat. Diminta untuk menunjukkan angka sesuai dengan isyarat yang diberikan oleh guru. Itu KSE. Iya. Kira-kira dari situ Terus yang kelima ini masuk di mana? jadi kalau dari 5 pilar ini, modul yang kami pegang ini masuk di pengambilan keputusan bertanggung jawab adalah memilih tindakan yang tepat dengan pertimbangan moral dan konsekuensi, yaitu mengambil sikap untuk mengambil sikap dalam berkelompok begitu, dalam pembelajaran secara berkelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa dulu buat kelompok 2? Ya, jadi dari 2 kelompok ini saya sudah bisa simpulkan teman-teman sudah begitu paham mengenai berdiferensiasi. Karena dari waktu 15 menit, wah sudah sampai kekurangannya, kelebihannya, terus diferensiasinya, KSE-nya sudah dipahami semua. Oke, sebenarnya teman-teman itu sudah paham dari jauh-jauh hari sebenarnya, hanya saja mungkin belum tahu memetakan. Oke, selanjutnya di kelompok 3. Ayo, waktu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3 yang menurut diskusi kelompok kami dari modul yang ada, yang kurangnya mungkin di bagian modul bagian rubrik penilaiannya. Baru untuk yang diferensiasi untuk dalam pembelajaran, menurut kami
tiga diferensiasi itu ada, konten, proses dan produk itu ada. Mungkin yang masalah keterampilan sosial dan emosional yang kami belum. Kami tadi masih fokus di diferensiasi yang konten, produk dan proses. Mungkin Pak Ibu masih bisa tambahkan untuk lebih mendalam bagi kelompok kami. Terima kasih. Oke, aplaus dulu buat kelompok 3. Aduh, luar biasa ini. Saya betul-betul kayak, aduh, saya yang harus nanti minta tolong ini. Oke, di kelompok 4 siapa? Bu Murni, Pak Ola ya. Oke, saya pikir Bu Murni ini karena aduh sudah berapa modul habis ini. Oke, silakan Pak. Ya, sebenarnya untuk modul yang saya pegang ini hampir sama ya sama teman-teman. Dan tidak yang saya ketemu dengan Ibu Murni ya itu tidak adanya rubrik penilaian juga benar. Ada yang Ibu Besti barusan. Kalau untuk jenis yang saya dapat ini banyak masuk tentang berdiferensiasinya itu lebih ke proses sama konten ya. Terus untuk pembayaran diferensiasinya sudah ada di sini. Itu saja sih. Terima kasih, aplaus dulu buat kelompok 4. Oke, dari sini saya bisa simpulkan materi yang saya bawakan panjang kali lebar sudah teman-teman pahami dengan baik. Buktinya teman-teman bisa telah itu. Cuma mungkin lebih detail lagi, kira-kira di modul ajar itu ada tidak saya sisipkan di pembelajaran pertemuan kedua, ketiga, keempat berdoa. Nah, setiap kita belajar harus dimulai dengan berdoa. Kemudian di akhir modul atau di mana dalam situ ada 3 lembar atau namanya Bapak Kepset atau namaku yang akan tanda tangan. Tidak ada. Jadi jangan lupa modul ajar kita harus dapat validasi dari kepala sekolah. Oke? Oke. Jadi yang semua teman-teman telah tadi itu benar. Nah, ada diferensiasi konten ini. Di mana dalam modul itu materi pembelajaran diperkenalkan dengan berbagai metode seperti menggunakan kartu angka, ada kan? Terus benda konkret ada, dan bahasa isyarat. Ini memungkinkan siswa untuk memahami konsep bilangan melalui berbagai jalur sensorik dan visual yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian ada proses di modul itu. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan seperti kerja kelompok, kemudian latihan mandiri. Ingat, latihan mandiri itu termasuk loh. Kemudian permainan. Nah, sebenarnya kita itu yang kalau saya praktekkan, bermain itu lebih menyenangkan bersama anak-anak. Kalau di kelas saya tunarungu. Kemudian ada diferensiasi produk. Semua tadi menjawab ada semua. Itu luar biasa, teman-teman sudah bisa. Kemudian ada lagi tambahan satu sebenarnya yang belum saya sebutkan, lingkungan belajar. Jadi kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik. Harus menyenangkan dulu. Kalau tidak aman atau tidak menyenangkan, aduh, anak baru masuk melangkah dalam kelas, aduh, horor ini. Tak mata baru begini, sudah dulu tenang. Oke ya, kalau KSE-nya saya tidak jelaskan karena teman-teman juga tadi sudah lumayan paham. Jadi output dari ini, karena kita besok masih ada pertemuan. Jadi harapan saya besok modulnya sudah jadi ya. Jadi malam ini silakan teman-teman buat modul ajarnya. Tidak perlu sampai 4 kali pertemuan. Kalau menurut teman-teman 1 kali pertemuan sudah bisa, silakan dibikin 1 kali pertemuan. Kalau teman-teman sudah paham apa yang kurang tadi, tidak ada asesmen awalnya.
hanya asesmen akhir yang ada. Berarti nanti harus dipakai asesmen awal. Ingat, diferensiasinya tidak perlu ketiga-tiganya, kalau memang tidak bisa. Cukup 1-2 gitu. Kemudian KSE-nya jangan lupa. Ketika teman-teman kayak mendengar perasaannya, terus setelah dan sesudah itu sudah termasuk. Kemudian nanti saya akan kirimkan link Google Drive, nanti diupload di situ aja. Modulnya nanti akan dilihat juga oleh Bapak. Jadi teman-teman silakan apa yang teman-teman pahami hari ini silakan diimplementasikan melalui modul. Boleh modul yang saya bagikan juga menjadi rujukan, apa yang salah dan apa yang kurang silakan diinginkan. Nah, sekian dari saya. Apa ada yang mau bertanya? Apa silakan. Ya, terima kasih. Sedikit yang saya tambahkan mengenai tadi yang Pak Ibu bilang berdoa ya, menurut saya di sini tidak selamanya modul ajar dicantumkan berdoa. Karena apa? Karena misalnya pergantian jam pelajaran tidak mungkin setiap jam pelajaran berbeda berdoa terus. Ya, saya kira mungkin disesuaikan kita yang mengajar di kelas disesuaikan kalau ini sudah modul ajar yang kedua tidak perlu lagi dicantumkan berdoa. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Aplaus dulu buat Kak Tika. Nah, kenapa tadi saya katakan di situ tidak ada berdoa? 4 kali pertemuan itu bukan dalam satu hari. Misalkan matematika ini saya ajar di hari Senin, misalkan begitu. Pertemuan pertama di hari Senin, pertemuan kedua di hari Seninnya depan, seperti itu. Makanya saya bilang tidak ada berdoa. Tapi benar yang dikatakan Ibu Tika, tidak mungkin dalam setiap pergantian pembelajaran harus berdoa, gitu. Tapi idealnya di dalam modul memang harus ada berdoa, karena kita tidak di modul itu kan tidak ada jadwal jam pelajaran. Ada? Atau saya yang salah? Misalkan matematika di jam 2, jam 3, jam ketiga. Jadi idealnya menurut saya teman-teman bisa adaptasi apa yang saya ini, bisa juga tidak. Idealnya memang harus ada berdoa. Karena kan di modul itu tidak tertera bilang jam 2, jam ketiga, jam keempat. Itu menurut saya. Oke, masih ada lagi? Kalau tidak ada, kita masuk materi kedua. Ingat teman-teman, tagihannya kalau saya modul ajar itu besok harus selesai. Tapi nanti untuk modul P5 tergantung dari materinya kapan harus selesai. Oke, baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, Bapak ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, terima kasih Pak Ipul. Aplaus dulu buat Pak Ipul. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Ipul sebagai narasumber, kemudian teman-teman semua sebagai peserta. Satu pertanyaan saya Pak Ipul, tadi sebelum kita lanjut ke modul P5, apakah teman-teman sudah diberikan acuan penyusunan modul? Ada draftnya, ada rangkanya supaya tidak membatasi kreativitas teman-teman, tetapi paling tidak ada acuannya. Jangan kelompok 1 bikin seperti ini, kelompok 2 bikin seperti ini, kreativitasnya tidak dibatasi, tetapi acuan kerangka modul sederhana yang bisa Bapak Ibu buat. Karena yang awal kemarin itu yang waktu kita kumpul modul terjadi kayak ada perbedaan yang sangat jauh, baik dari tampilan, baik dari isi. Itu orang belum buka modulnya kita sudah berpikir oh ini bagus, padahal belum tentu isinya bagus. Makanya saya bilang ada tidak kesepakatan tadi, nah ini yang saya maksud. Ada tidak kesepakatan kerangka dalam penyusunan modul itu, karena yang saya pernah dapat juga di kegiatan PPG kemarin, khusus kita pembelajaran di SLB tidak usah terlalu ribet. Kerangka modulnya tidak usah terlalu aneh-aneh, tetapi apa yang menjadi kebutuhan dasar dalam hal pembelajaran itu terakomodir. Contoh, identitas penulis itu sudah pasti,
tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Kalau menurut saya ini secara umum, tetapi lebih khusus modul yang apalagi kita bahas yang berdiferensiasi di setelah identitas itu apa? Misalnya pertanyaan pemantiknya ada, pertanyaan yang ke bawah-bawah itu. Kalau ini yang Pak Ibu tampilkan menurut saya ini lebih ke inti dari modul itu sendiri. Tetapi draft yang teman-teman harusnya buat sebenarnya sudah bisa buat. Cuma si A bikin ini, si B bikin ini, jadi tidak ada keseragaman. Sekali lagi saya tekankan, bukan berarti saya membatasi kreativitas Bapak Ibu, tetapi apakah boleh kita menyepakati? Kalau Bapak bilang tidak usah, berarti tidak usah. Tapi kalau misalnya disepakati ada keseragaman draft dari pemateri, itu boleh kita pakai. Jadi menjadi identitas juga bagi SMP bahwa modul yang kita buat seperti ini. Kalau untuk kreativitas, teman-teman saya yakin semua bisa berkreativitas menggunakan Canva dan sebagainya. Tetapi yang saya ingin tekankan itu adalah itu tadi, kerangka dalam penyusunan modul itu. Saya coba tampilkan ya. Mungkin itu Pak Ibu sambil saya mencari apa yang pernah saya buat. Oke, terima kasih Pak. Nanti sambil mencari kira-kira kerangka-kerangka seperti apa yang idealnya yang kita sepakati nanti, teman-teman, saya rasa kalau misalkan teman-teman sudah mantap di proses, ya lainnya sisa kita tambahkan aja. Kalau CP, TP kan sudah makan pahala. Bagaimana kalau nanti dari foto dimasukkan saja, supaya seperti Bapak tadi bilangkan kita seragam. Jadi nanti kita bisa sama-samakan kalau kita mau. Jadi gini, teman-teman tidak usah ini. Bapak sudah mempersiapkan kira-kira kerangkanya seperti apa. Kenapa saya bilang silakan kerja di rumah? Kalau kerja kelompok itu ada sesinya. Kita pengen tahu teman-teman yang paham tidak dengan materi ini, gitu loh. Jadi teman-teman silakan buat di rumah. Nanti Bapak akan memaparkan kira-kira tambahan yang kita setuju itu kerangkanya seperti apa, silakan. Ya, untuk membuat silakan teman-teman yang tahu karakteristiknya anak-anak ibu yang tahu. Nggak usah memikirkan kata-kata yang tinggi, biar kata-kata dasar yang penting ngena, gitu. Hari ini kita materi full saja, besok khususnya modul aja sekalian P5. Terima kasih Bu Elce. Hanya saja boleh bagus, hanya saja gini. Untuk modul ajar ini nanti teman-teman akan presentasi, waktunya akan habis hanya untuk kerja modul 2 ini. Betul. Kemudian untuk modul P5 itu saya sudah diskusikan dengan Pak Ibu Angel, itu nanti ada dengan waktunya. Kita fokus dulu di modul aja. Ayo teman-teman, tidak perlu takut, saya tidak tahu bikin, saya tidak tahu ini, tidak masalah, bikin dulu semampunya Bapak Ibu, sebisanya Bapak Ibu. Ayo, modul jangan membuat kita bekerja berat, bukan, ya. Seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah bilang, mungkin yang kita butuhkan itu berat, biar kita kerjanya lebih terarah gitu. Iya, terima kasih. Itu yang sementara diinginkan sama Bapak. Jadi tenang teman-teman, Bapak sudah menyediakan draftnya. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak. Saya ada di tempat lain lagi. Oke, ini teman-teman bisa catat ya. Teman-teman bisa catat kira-kira yang kita sepakati apa yang ada. Bapak nanti boleh disebutkan Pak ya, identitasnya ini terus ini. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk saya kembalikan ke Bapak. Nanti Bapak yang melanjutkan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi pros ke Pak Ibu. Saya tidak mengambil lagi paparan dari Pak Ibu, tapi saya menambahkan karena seingat saya di Kompol sebelumnya kita pernah bahas ini tentang keseragaman. Tetapi kalau
kesepakatan bersama. Jadi modul ajar atau modul kelima intinya adalah bagaimana Bapak Ibu punya perangkat ajar sebelum mengajar. Kalau saya pribadi, kalau kita mau mengacu ke konsep Merdeka Belajar, 1 lembar pun saya bisa terima. Asal jangan bilang tidak ada modul. Bagaimana Bapak Ibu mau